Halo semuanya, selamat datang pada acara Mental Health Talk. There is no health without mental health. Perkenalkan, saya Yahya yang akan memandu Mental Health Talk pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai cara menjaga kesehatan mental bersama beliau Dr. Irwan Supriyanto, PhD SPKJ. Beliau merupakan dokter kebanggaan kita, dokter spesialis kesehatan jiwa, dan juga tenaga pendidik di FKKMK UGM. Yang kali ini sudah hadir ada di samping saya. Selamat datang Dr. Irwan. Terima kasih Mas Yahya, terima kasih juga CPMA dan PIKA yang sudah mengundang saya hari ini. Sama-sama dok, mungkin insya Allah ini ya, kalau kesehatan fisik alhamdulillah baik gitu ya. Insya Allah Mas. Tapi bagaimana dengan kesehatan mentalnya dok? Kalau yang namanya mental itu kan fluktuatif ya Mas. Orang pasti punya masalah, orang pasti ada yang dipikirkan, ada yang dicemaskan, itu wajar. Yang penting kan bukan sehat tidak sehatnya, tapi adaptif tidak adaptifnya, fleksibel tidak fleksibel. Nah, bicara tentang sehat mental nih dok, sebenarnya cara menjaga kesehatan mental itu tuh gimana sih dok? Kalau misalnya kita tahu kan kesehatan fisik kan biasanya pakai olahraga, istirahat cukup, makan seimbang, pakai skincare dan lain sebagainya gitu ya dok? Sebenarnya kalau kesehatan mental itu gampang kok, nggak terlalu sulit, tapi luas. Ada banyak yang harus kita lakukan, ada banyak yang harus kita pelajari. Tapi secara umum ada hanya tiga saja yang pengen saya bahas di sini Mas Yahya, nggak terlalu banyak, yang bisa diaplikasikan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Oke, tiga itu apa aja sih dok? Jadi tiga itu yang basic yang dasar ya Mas. Satu yang namanya self care, dua namanya yang manajemen coping strategi, yang ketiga namanya self healing. Self care itulah cara seseorang mengenali kebutuhan psikologisnya dia. Istilahnya itu mengenali dan mengelola. Jadi kita kan setiap orang tuh punya yang namanya masalah, punya stres, punya tekanan, punya masalah, tapi setiap orang juga punya potensi, punya kelebihan, punya sesuatu yang bisa dia banggakan, sehingga bisa dia gunakan sebagai sumber daya agar dia resilient, dia tahan banting, dia tahan stres. Nah itu yang penting untuk diolah, dikelola agar kita sejahtera secara psikologis. Oke, baik. Lalu untuk bentuk-bentuk dari self care-nya sendiri apa saja dok? Jadi self care itu sebenarnya banyak ya, tapi self care itu intinya kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada 6 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Satu fisik Mas, tadi makan yang sehat, minum 1 liter sehari, olahraga, satu itu. Kedua kebutuhan psikologis. Psikologis ini agak sulit karena psikologis itu ya nyantai, jalan sama temen, tekanan dihilangkan, ngobrol, punya teman curhat, itu psikologis. Emosional yang ketiga. Emosional itu kita dapatkan dengan cara mendapatkan kehangatan orang lain, punya pasangan, punya pacar misalnya, bisa ngobrol dengan pacarnya, dapat kasih sayang dan memberikan juga, nggak cuma menerima tapi juga memberikan tuh termasuk kebutuhan. Yang keempat tuh spiritual. Spiritual ini beda dengan religius nih. Spiritual tuh kalau religius kan cukup sholat saja, cukup ke gereja saja, itu religius. Spiritual tuh lebih dari itu, beribadah dekat dengan Tuhan, itu spiritual. Yang kelima tuh profesional. Profesional itu aktualisasi diri. Kalau dosen ngajar dan dapat penghargaan dari ngajarnya, kalau mahasiswa belajar dan dapat prestasi sesuai dengan yang dilakukan, itu profesional. Yang keenam itu kebutuhan sosial. Sosial itu kayak pengakuan. Jadi kita nolong teman, nolong keluarga yang sedang masalah, nolong kerabat yang bermasalah, kemudian bantu RT RW kerja bakti misalnya, itu sosial. 6-6-nya itu harus terpenuhi. Dan kita harus mengenali bahwa saya punya kebutuhan fisik, punya kebutuhan psikologis, emosional, kemudian ada kebutuhan spiritual, ada kebutuhan profesional dan kebutuhan sosial. 6-6-nya harus dipenuhi, tidak boleh tidak seimbang. Tapi dok, kalau misalnya kita sudah memenuhi 6 hal tadi, kira-kira apakah kita nggak akan kena stres dok? Hanya orang mati yang tidak pernah stres Mas. Semua orang tuh punya stres, semua orang punya masalah. Karena semua orang punya masalah, maka semua orang pasti stres. Tapi kan ada distress, ada eustress. Artinya ada orang yang kalau kena stres itu jadi lebih baik, bisa fokus, bisa ngerjakan dengan lebih cepat, selesai dengan lebih baik, itu eustress. Tekanan yang buat orang jadi lebih capable, lebih mampu. Tapi ada juga distress, tekanan yang buat orang jadi nggak mampu, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi sedih, jadi nggak bisa kuliah, nggak bisa ngampus. Nah, karena itu kita perlu belajar namanya tadi yang kedua, coping stress. Gimana cara kita bisa belajar ngatasi stres sendiri? Itu coping strategi namanya. Terus kalau untuk coping strategi sendiri nih dok, cukup menarik gitu kan. Apa saja sih dok contohnya kalau coping strategi itu? Coping itu ada banyak ya Mas, tapi intinya coping itu adalah mekanisme yang digunakan individu, siapapun itu, untuk mengatasi stresnya. Ada banyak, ada yang dengan jalan-jalan, ada dengan makan-makan dan ketemu sama teman curhat. Ada 2 tipe coping yang positif sama coping yang negatif. Coping yang adaptif sama coping yang adaptif. Coping yang adaptif itu coping yang
dipakai untuk menyelesaikan masalah, untuk membantu biar emosinya lebih tenang, lebih baik, itu coping yang adaptif. Ada coping yang adaptif, coping yang negatif. Coping yang bukan menyelesaikan masalah, malah nambahin masalah. Ngamuk, marah, banting barang-barang, pakai narkoba, mukulin orang, kebut-kebutan, itu coping yang adaptif. Nah, kita sebisa mungkin gunakan coping yang adaptif, yang menyelesaikan masalah dan buat kita merasa lebih baik. Kalau misalnya nih, saya punya coping strategi itu misalnya bertemu dengan teman-teman gitu, apakah coping yang saya lakukan itu bisa berlaku efektif kepada semua orang, Dok? Semua orang tuh copingnya masing-masing individual. Jadi coping yang bagus tuh ada 2 tipe, Mas. Tipe yang problem focus coping, coping yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, mengatasi masalah, sama emotional based coping, coping yang dipakai buat individu merasa baik-baik saja, karena ada masalah yang bisa kita selesaikan, ada masalah yang harus kita jadikan teman. Misalnya masalah dengan kuliah, masalah dengan nilai, masalah dengan skripsi, itu kan harus diselesaikan. Otomatis coping yang problem focus coping, ngobrol sama teman, cari tahu cara bagaimana, itu problem focus coping. Tapi misalnya kehilangan orang tua, kehilangan anak, itu kan kita tidak bisa menyelesaikannya, kita cuma bisa berdamai. Itu dengan emotional based coping yang kita rasa lebih baik, legowo, lebih tenang. Jadi semua orang beda-beda, Mas. Tadi mungkin yang perlu digarisbawahi adalah setiap orang punya coping strateginya masing-masing, pun juga dengan setiap masalah tidak bisa diterapkan semuanya sama rata gitu, Dok ya. Setiap orang punya masing-masing dan setiap masalah ada caranya. Iya, betul. Nah, sangat jelas, Dok, penjelasannya. Nah, setelah ini mungkin membahas topik yang lebih seru lagi gitu tentang self healing gitu, karena mungkin akhir-akhir ini sangat booming gitu kan istilah self healing gitu, yang identik dengan mengeluarkan biaya banyak dan kemana-mana gitu, Dok. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Dok, konsep praktik dari self healing ini gitu? Self healing itu tidak harus butuh biaya banyak, karena self healing itu seharusnya self healing itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tidak perlu biaya banyak, karena self healing itu kita berusaha agar kondisi fisik kita, kondisi jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita semua kembali ke kondisi awal yang bisa kita kendalikan. Artinya kita berusaha mengendalikan fisik, pikiran, dan emosi kita. Kalau untuk teknik self healing sendiri ada apa aja sih, Dok? Sebenarnya ada banyak, Mas, tapi saya terangkan yang gampang ya. Iya, boleh. Ya, yang gampang tuh satu, relaksasi. Dan kemudian ada yang namanya self reward untuk diri sendiri, kemudian ada yang namanya self talk, kemudian ada yang namanya meningkatkan spiritualitas, misalnya positive thinking, positif, itu yang gampang-gampang. Terus tadi mungkin salah satunya dari relaksasi tadi ya, Dok. Nah, langkah-langkah spesifiknya untuk kita melakukan relaksasi itu gimana sih, Dok? Yang paling gampang ya. Iya. Jadi relaksasi yang paling gampang ada satu dengan deep breath, nafas dalam. Ada aturan sebenarnya. Jadi nafas dalam itu nggak cuma sekedar itu enggak, tapi ada aturannya. Jadi biasanya kita minta dapat nafasan yang abdominal, yang mengembang perutnya, bukan dadanya. Perutnya dikembangkan, kemudian ada hitungannya. Jadi inspirasi, naik nafas itu lebih pendek dibandingkan melepaskannya. Artinya gini, kalau nafas 3 hitungan, 1, 2, 3, tahan 2 detik, kemudian lepaskan 4 detik. Kalau naik nafas 4, berarti tahan 3 detik, kemudian keluarkan 5 detik. Itu yang deep breathing, nafas dalam. Kemudian ada teknik lainnya, misalnya dengan progressive muscle relaxation, dengan kencangan otot sekencang mungkin udah lepaskan, terutama di otot-otot yang lagi tegang. Pas stres kan biasanya otot tegang, Mas. Iya. Itu bisa dengan dikencangkan sekencang mungkin selama 10 detik, kemudian lepaskan. Diulang berkali-kali, itu akan menyebabkan pembuluh darah lebih lancar dan rasa nyerinya akan berkurang. Itu yang namanya relaksasi. Kalau berbicara dengan diri sendiri, Dok, atau self talk gitu ya. Nah, itu tuh aneh nggak sih, Dok, sebenarnya? Karena kan kadang orang kayak mikirnya kayak, oh aneh banget aku self talk sendiri gitu kan. Orang lain melihatnya aku kayak gimana gitu. Self talk itu bukan berbicara sendiri, tapi berbicara dengan dirinya. Oke. Jadi nggak harus diucapkan, tapi tarik nafas, kemudian insya Allah nggak apa-apa, tenang aja, pasti sama selesai kok, aku pasti bisa. Itu kan self talk. Dan self talk kadang-kadang dihubungkan dengan self reward, Mas. Kadang-kadang orang tuh sudah self talk, sudah bisa, pasti bisa, tapi lupa bahwa dirinya juga perlu dihargai. Jadi biasanya bagi diri sendiri, kalau misalnya dapat stres dan selesai masalahnya, ya keluarlah, makan-makanlah, ngajak teman jalan-jalan lah, itu boleh. Self reward itu penting. Baik, Dok, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Jadi semua orang, untuk semua yang melihat emosi ini jadi kamu sejahtera dalam masalah mental health talks, bahwa semua orang itu pasti punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Karena semua orang punya masalah, pasti ada yang nggak nyaman dalam hidupnya. Ada tekanan, kemudian ada yang depresi, ada yang cemas, ada yang sedih. Itu semua pasti ngalami.
semua orang akan berusaha untuk mengatasi itu dengan teknik coping yang baik, dengan self healing yang baik, dengan self care yang baik. Itu insya Allah fisik kita maupun psikis kita akan siap mengurangi stres. Tapi jika sampai sudah melakukan 3 hal ini kok masalah masih belum selesai, kemudian coping tambah buruk, emosi tambah negatif, sebaiknya Anda mencari bantuan profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Terima kasih sekali dok atas penjelasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat diterima oleh para pendengar dan dapat membuat lebih siap lagi ketika menghadapi stres dan lain sebagainya. Amin. Nah, kita akhiri Mental Health Talk kali ini. Salam sehat jiwa. Sehat jiwa.